Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di masjid ini, tentu tidak lain dan bukan dalam rangka thalabul ilmi. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas suratul Mulk dan kita masuk pada ayat ke-15 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang telah menjadikan bumi ini zalulan, mudah bagi kalian. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di segala penjurunya. Wa kulu mir rizqihi, dan makanlah dari sebagian dari rizkinya. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kalian kembali setelah dibangkitkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang beberapa kekuasaan Allah dan keagungannya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bumi yang kita pijak ini menjadi mudah untuk dilewati. Dan tentu ini nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bisa bayangkan kalau seandainya bumi ini tidak stabil, bergerak, ada lini dan gempa, tentu tidak akan mudah orang berjalan di atas bumi. Tidak akan mudah orang untuk membuat rumah di atas bumi, mencari rizki di atas bumi, hidup di atas bumi, kalau seandainya bumi itu tidak Allah mudahkan kepada kita. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tundukkan bumi ini atas perintahnya untuk manusia. Makanya Allah mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Dialah yang telah menjadikan bumi ini zalul, tunduk, mudah untuk kalian atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat ketika kita membahas tentang fungsi daripada gunung, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan gunung kemudian diletakkan di bumi? Karena di antara fungsi gunung itu adalah autada, dia sebagai pasak yang menjadikan bumi itu tidak bergoncang. Makanya semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, baik lautannya, daratannya, gunung-gunungnya, hutan-hutannya, itu semua tidak sia-sia untuk manusia. Semua ada manfaatnya masing-masing. Lah dengan adanya gunung itulah bumi menjadi tenang.
menjadi mudah untuk dilewati. Orang tidak takut untuk lewat di atas bumi. Dan ini tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi. Setelah Allah Subhanahu wa taala memudahkan bumi untuk kita, maka berjalanlah dari segala penjurunya, mau ke baratnya, mau ke timurnya, mau ke utaranya, mau ke selatannya, mau ke mana saja, mau ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke daratan-daratan, pokoknya di mana saja yang ada di bumi ini. Maka Allah katakan famshu fi manakibiha, berjalanlah di segala penjurunya. Untuk apa? Wa kulu mir rizqihi, dan makanlah dari sebagian rizki yang Allah anugerahkan kepadamu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berjalan di atas permukaan bumi. Tentu perintah ini ada tujuannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berjalan? Pertama, sebagaimana yang Allah katakan di sini, wa kulu mir rizqihi. Dengan berjalan di atas muka bumi, maka kita akan mendapatkan rizki yang telah Allah takdirkan kepada kita. Atau yang kedua, li talabul ilmi, untuk mencari ilmu. Makanya dahulu para ulama salaf dikenal di dalam talabul ilmi mereka dengan sebutan rihlah li talabul ilmi, mengadakan rihlah perjalanan. Banyak para ulama yang meninggalkan tempat kelahirannya, mereka keliling dunia hanya untuk mencari ilmu. Seperti Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah tadi dikatakan tafa Ahmad marrataini. Imam Ahmad itu keliling dunia sampai 2 kali. Hatta jama'al musnad, sampai dia berhasil mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab yang disebut dengan Musnad Imam Ahmad. Atau yang ketiga, maksudnya famshu fi manakibiha, maksudnya adalah litafakkur, agar kita berfikir. Sebagaimana Allah mengatakan fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah di permukaan bumi, ambil ibrah dan pelajaran. Bagaimana dahulu ada orang-orang yang di bumi ini yang diazab karena mendustakan para rasulnya, di mana di sebagian belahan bumi yang lainnya ada yang disuburkan dan diberikan nikmat yang luas karena imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadikan bumi ini sebagai tafakkur supaya kita lebih yakin bahwa di sana ada Allah yang telah menciptakannya. Dan bumi yang begitu luas dengan berbagai macam makhluknya tidak mungkin sudfah ada begitu saja. Pasti ada yang menciptakannya. Makanya kita disuruh untuk mengelilingi bumi, melihat bagaimana lautannya, bagaimana hutannya, bagaimana gunungnya, bagaimana pemandangannya. Itu semua demi meyakinkan kepada kita akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi ayat ini Allah Subhanahu wa taala khususkan, maksudnya kita disuruh untuk berjalan dari segala penjuru bumi itu, maksudnya untuk mencari rizki. Karena manusia itu tidak mungkin lepas daripada rizki. Kita ini perlu makan, kita ini perlu minum, kita ini perlu pakaian, kita ini perlu tempat tinggal, dan begitu seterusnya. Maka carilah di permukaan bumi ini. Jadi ayat ini bicara tentang rizki manusia yang Allah anugerahkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bicara soal rizki. Ayat ini semakna dengan ayat dalam surah Al-Jum'ah ayat 10, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi.
wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah selesai melaksanakan salat, fantashiru fil ardi, maka silakan kalian menyebar di permukaan bumi. Wabtaghu min fadli, carilah dari karunia-karunia Allah, maksudnya carilah dari rizki-rizki Allah. Kemudian setelah itu berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tahu bahwa rizki ini sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala bagi-bagikan kepada kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat dari sahabat Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, ketika ada seorang sahabat dilihatnya memiliki badan yang begitu kekar, tetapi dia sibuk dengan pekerjaan dunianya. Maka salah seorang sahabat mengatakan di hadapan Rasul, "Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah lakana khairan." Rasul, kalau orang kekar itu yang bekerja mencari dunia itu, kemudian dia gunakan kekuatan tenaga dan kekekaran badannya itu untuk jihad di jalan Allah, tentu itu lebih baik. Maka Nabi SAW mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah, wa in kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah, wa in kana yas'a ala nafsihi ya'iffuha fahuwa fi sabilillah, wa in kana kharaja riya'an tafakhuran fahuwa fi sabili syaitan. Kata Nabi SAW, kalau orang kekar itu, orang yang memiliki tenaga kuat itu, dia berusaha mencari rizki dan dia yakin rizkinya ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghidupi anak-anaknya, maka keluarnya untuk mencari rizki untuk anak-anaknya itu sama dengan dia sedang berjalan di jalan Allah. Ataupun boleh jadi ketika dia mencari rizki itu untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah tua renta dan tidak sanggup bekerja, maka dia pun dianggap berjalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau boleh jadi dia keluar dalam rangka mencari rizki itu supaya tidak menjadi pengemis dan peminta-minta, dia jaga kehormatannya, maka orang ini pun dianggap di jalan Allah. Tetapi kata Rasul, kalau seandainya dia keluar karena riya, karena sombong saja, karena hanya ingin membanggakan dengan rizkinya di antara manusia yang lainnya, fahuwa fi sabili syaitan, maka itulah baru di jalan syaitan. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang orang-orang yang keluar mencari rizki, menunjukkan bahwa rizki itu sudah dibagi-bagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hadis yang mengatakan, innallaha qasama baina akhlaqakum kama qasama arzaqakum. Allah itu sudah membagi-bagi kalian, Allah itu sudah membagi-bagi akhlak di antara kalian sebagaimana Allah telah membagi-bagi rizki di antara kalian. Wa innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Dan ingat, ketika Allah berikan rizki itu, Allah tidak akan pandang bulu. Allah akan berikan rizki kepada siapa yang dicintainya atau kepada yang tidak dicintainya. Wala yu'til iman illa man ahab. Tetapi berbeda dengan keimanan, tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang dicintainya saja. Lihat hadis ini. Allah subhanahu wa ta'ala sudah membagi-bagikan rizkinya kepada kita. Artinya setiap manusia itu sudah ada jatah rizki. Setiap manusia itu sudah ditanggung rizkinya.
Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki itu, Allah tidak membeda-bedakan siapa manusia yang diberikan rizkinya. Siapapun manusia, kalau itu masih ciptaan Allah, maka Allah pasti akan jamin rizkinya, apakah dia mukmin ataupun kafir. Dari sini kita tahu bahwa rizki itu tidak bisa membedakan orang itu mulia ataupun orang itu hina. Karena rizki itu bersyarikat antara mukmin dan kafir. Si Namrud diberikan rizki, si Fir'aun diberikan rizki, si Qarun diberikan rizki. Tapi Nabi Sulaiman juga diberikan rizki, Dzulqarnain juga diberikan rizki, Nabi Musa juga diberikan rizki. Artinya rizki yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya di dunia ini tidak bisa dijadikan pembeda antara si mulia dan si hina. Karena rizki itu bersyarikat antara keduanya. Bukan hanya manusianya, binatangnya pun diberikan rizki. Jadi apa bedanya binatang orang kafir dengan orang yang beriman? Soal rizki itu tidak ada bedanya. Karena itu bukan kemuliaan. Maka dari sini tidak bisa kita katakan orang kaya itu lebih mulia dibandingkan orang miskin, atau orang miskin itu lebih hina dibandingkan orang kaya. Karena kekayaan itu bagian daripada rizki Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki, apakah dia mukmin ataupun kafir. Jadi tidak perlu membanggakan dengan rizkinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi rizki itu justru menjadikan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terlampau mencarinya berlebihan dan melampaui batas. Sebagaimana Allah mengatakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Alhaakumut takatsur ay syaghalatkum an ta'ati rabbikum. Telah melalaikan kepada kalian at-takatsur, berlomba-lombanya kalian mencari rizki. Maksudnya alhaakumut takatsur ay saghalatkum, telah melalaikan kalian an ta'ati rabbikum, dari ketaatan kepada Rabb kalian. Terkadang rizki ini membuat lalai, ikhwan, kalau dicarinya berlebihan. Tetapi kalau seandainya dia mencari rizki itu sesuai dengan kebutuhan, dia tahu bahwa tujuan hidupnya bukan di rizki tapi di ibadah, maka dia akan gunakan rizki itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Islam itu menghalangi orang untuk kaya, tidak. Bahkan kaya itu perlu dalam Islam. Tetapi maksudnya adalah kekayaan yang ia miliki itu betul-betul dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dialah yang telah menciptakan dan dia yang telah memperbaiki ciptaannya, dan dia yang telah mentakdirkan rizki-rizkinya, dan dia yang telah mengarahkan bagaimana cara mencarinya. Qaddara fahada. Qaddara artinya mentakdirkan rizki-rizkinya, fahada artinya diberikan insting, dia mampu mencari rizkinya. Maka dari sini kita tahu bahwa rizki itu biyadillahi, di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan rizki itu sudah dicantumkan dalam takdir-takdirnya, sehingga tidak perlu khawatir manusia itu dengan rizkinya, karena Allah sudah membagi-bagikan rizki itu sedemikian rupa kepada makhluknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa manusia itu diberikan dua pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama pintu rizki, dan yang kedua pintu ajal. Di mana dua pintu ini tidak mungkin tertutup bersamaan, atau tidak mungkin terbuka bersamaan. Selama pintu ajal tertutup, maka pintu rizki terbuka. Selama pintu ajal terbuka, maka pintu rizki tertutup. Maksudnya,
selama kita masih hidup dan belum disentuh dengan kematian, maka selama itu rizki Allah subhanahu wa ta'ala akan Allah berikan kepada kita. Tapi kalau seandainya ajal itu menjemput kita, maka terputuslah rizki kita di dunia. Makanya rizki itu berkaitan dengan ajal. Tetapi ingat, Nabi SAW mengatakan bahwa seseorang tidak mungkin didekati dengan ajalnya sampai disempurnakan rizkinya. Sampai ada satu kisah, ada seseorang yang kemudian sedang berjalan di tengah padang pasir. Rupanya di depannya ada sumur. Sumur itu jelas tidak tertutup dengan rerumputan atau tidak ditutup dengan semak-semak atau apalah yang bisa menjadikan samar. Tidak, sumur itu jelas nampak lubangnya. Tetapi orang ini karena sudah ditakdirkan ajalnya, dia berjalan entah melamun apa gitu ya, melamun sesuatu. Tiba-tiba dia berjalan terus, kemudian masuk, dia nyemplung ke sumur. Kan gitu ya terkadang ya. Ada orang melamun tidak tahu depannya ada sumur, padahal jelas tuh sumurnya tuh. Masuk dia ke dalam sumur. Sebelum dia masuk ke dalam sumur, dia sempat berteriak. Kemudian adalah orang yang lewat kemudian berusaha untuk menolongnya. Dipanggilnya banyak orang, diambilkan tali. Kemudian turunlah salah satu yang akan menolong orang yang masuk ke dalam sumur itu. Ketika dia masuk ke dalam sumur, nampak orang yang masuk ke sumur itu sudah tidak bergerak, disangkanya mati. Rupanya setelah diangkat, rupanya dia masih hidup. Ketika tali sudah sampai setengah, sudah ditarik sampai setengah sumur, maka dia khawatir kemudian orang ini mati karena nampaknya dikehausan. Maka orang yang menolong ini ketika di pertengahan sumur itu, dia berteriak kepada orang yang di atas, berikan dia air susu. Akhirnya kemudian ambilnya tali, kemudian diulur tali itu dimasukkan ke bejana, kemudian bejana dimasukkan ke dalam sumur. Setelah air susu dipegangnya, kemudian diminumkan kepada orang itu. Subhanallah. Setelah diminumkan dan berhasil dia minum dari air susu itu, Allah takdirkan tali yang mengikat orang itu putus, kemudian nyemplung lagi ke sumur. Akhirnya dia mati. Maksudnya apa di sini? Sempat-sempatnya dialah minum susu. Itu maksudnya. Boleh jadi mungkin susu yang ia minum itulah rizki dia yang terakhir. Kenapa Allah tidak langsung matikan di awal saja? Kenapa disempatkan kemudian dia bisa minum susu? Karena tidak mungkin seseorang itu diwafatkan sampai disempurnakan rizkinya, itu maksudnya. Disempurnakan rizki dulu, disempurnakan dulu rizkinya, baru diwafatkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya rizki itu sangat erat kaitan dengan babul ajal, bab kematian. Selama kita masih hidup, maka pintu rizki itu terbuka. Tapi kalau kita sudah mati, maka terputuslah pintu rizki itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Dan kita tahu bahwa rizki itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan rizkun nazil dan ada yang disebut dengan rizkun sa'id. Apa nazil, apa sa'id? Nazil itu artinya rizki yang Allah turunkan dari langit ke bumi, sementara rizkun sa'id itu rizki yang kita naikkan dari bumi ke langit. Adapun rizki yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala dari langit ke bumi, itulah yang disebut dengan rizkun madi. Rizkun madi itu ya yang berkaitan dengan makanan, yang berkaitan dengan minuman, yang berkaitan dengan kendaraan, yang berkaitan dengan tempat tinggal. Itulah rizkin madi yang kita bisa rasakan hari ini, di mana kita bisa hidup, kita bisa punya rumah, kita bisa punya kendaraan, kita bisa punya pakaian, minuman,
dan tempat tinggal yang layak, boleh jadi mungkin kebun yang luas, uang yang banyak, itu disebut rizqun madi. Itulah rizki yang Allah turunkan dari langit ke bumi. Wa fis samai rizqukum, di langit itu ada rizki kalian. Kemudian yang kedua, rizqun sa'id, rizki yang dinaikkan dari bumi ke langit, itu yang disebut dengan rizqun ma'nawi. Rizki ma'nawi, dia bukan dalam bentuk makanan, dia bukan dalam bentuk minuman, dia bukan dalam bentuk tempat tinggal, tapi dalam bentuk amalan, dalam bentuk iman, dalam bentuk ilmu, dalam bentuk amal saleh. Itulah rizki yang dinaikkan ke langit, di mana hasilnya tidak bisa kita rasakan di dunia, tapi nanti kita akan rasakan di akhirat, di mana dengan ilmu, iman, amal saleh itu Allah sudah sediakan sorga yang kenikmatannya tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas dalam pikiran pun tidak bisa. Dari sini kita tahu bahwa rizki itu ada yang sifatnya maktu, ada yang sifatnya ghairu maktu. Rizki itu ada yang sifatnya maktu, terputus, hanya sebatas dunia saja. Tetapi di sana ada rizki yang ghairu maktu, tidak terputus hanya di dunia, tetapi sampai ke akhirat. Adapun rizki yang terputus, ya tadi terputus dengan kematiannya. Seperti makan, kalau sudah mati tidak akan makan lagi. Seperti minum, kalau sudah mati tidak akan minum lagi. Seperti tempat tinggal, kalau sudah mati akan ditinggalkannya. Seperti kendaraan juga sama, dan begitu seterusnya. Itu disebut maktu, terputus hanya sebatas dunia. Tapi rizki di sana ada ghairu maktu, tidak mungkin terputus. Seperti orang-orang yang bersedekah, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulahu. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka semua terputus amalannya kecuali 3 perkara: sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, anak yang mendoakan orang tuanya. Maka sedekah di dunia tidak akan terputus, pahalanya sampai ke akhirat. Atau orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sangka mereka mati dalam jihad, sebenarnya mereka tidak mati. Makanya Allah mengatakan, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kau kira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Tidak, mereka tidak mati, mereka tetap hidup, dan mereka akan terus diberikan rizki di sisi Rabb mereka. Itulah yang disebut dengan rizki ghairu munqati, rizki yang tidak akan terputus. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama kita harus meyakini bahwa rizki itu sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah dan sudah dibagi-bagi Allah kepada hamba-hambanya. Yang kedua, ar-rizku biyadi razzaq, rizki itu ada di tangan yang memberikan rizki. Siapa? Allah. Makanya Allah mengatakan, wa kulu mir rizkihi, makanlah dari rizki Allah. Makan dari rizki Allah. Ada seorang alim namanya Hatim al-Asam. Hatim al-Asam, dia mengatakan, ketika dia ditanya soal tawakal, kenapa begitu tawakal sekali hidupmu hai Hatim al-Asam? Tidak pernah mengeluh, lisannya senantiasa dijaga, tidak pernah tasahud, artinya tidak pernah menolak takdir, dan begitu seterusnya. Apa jawaban Hatim al-Asam? Dia mengatakan, alimtu anna rizki la yakuluhu ghairi fatma'nantu bi nafsi, atau fatma'annat bi nafsi. Aku tahu rizki itu sudah takdir yang Allah takdirkan kepadaku, karena aku tahu bahwa rizki itu kalau sudah ditakdirkan kepadaku, tidak mungkin selainku akan mengambilnya. Maka tenanglah hatiku dengannya. Jadi kita harus yakin rizki yang Allah anugerahkan kepada kita itu tidak mungkin salah alamat.
Tidak mungkin malaikat yang menghantar rizki kepada kita ini mendapatkan alamat palsu. Pasti tepat alamatnya. Malaikat lebih tahu rizki kita dibandingkan kita. Kalau seandainya rizki itu sudah ditentukan Allah dan alamat rizki itu pasti tetap dan tidak mungkin salah, lalu apa gunanya kemudian orang hasad kepada rizki orang? Nggak ada gunanya, karena rizki kita tidak mungkin diambil orang. Makanya aneh di masyarakat ini, kadang-kadang kita ini punya usaha dengan usaha yang sama. Mulai itu saling hasad, saling hasud satu dengan yang lainnya. Anggap saja umpamanya ada beberapa travel umroh umpamanya, atau travel haji. Masing-masing travel itu sudah ditentukan rizkinya. Lalu apa kalau sudah ditentukan rizkinya harus hasad kepada travel yang lainnya, sehingga memfitnah dan begitu seterusnya? Nggak ada gunanya. Sehebat apapun kita membuat makar untuk menghentikan rizki manusia, Rasul yang mengatakan, wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lah. Kalau satu dunia berkumpul untuk mencegah rizki Allah kepadamu dengan cara hendak menimpakan madarat kepadamu, itu tidak mungkin terjadi kalau tidak dicatat di Lauhil Mahfuz. Tidak mungkin terjadi kalau tidak dicatat di Lauhil Mahfuz, karena rizki manusia itu sudah ditentukan. Di pasar sama-sama jual bawang, yang sebelah jual bawang, sebelahnya juga jual bawang. Akhirnya saling menjatuhkan satu yang dengan yang lainnya. Itu tidak ada guna, karena rizki Allah itu tidak mungkin salah alamat. Dan rizki Allah itu sudah ditentukan sebelum kita diciptakan 500 tahun. Rizki sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz. Bahkan dalam janin saja didaur ulang lagi rizkinya. Ketika malaikat ruh datang kepada kita meniupkan ruhnya, maka Allah memerintahkan untuk mencatat rizkinya. Sehingga ketika jebrol saja dia ke permukaan bumi, sudah ada catatan rizkinya. Makanya tidak perlu kemudian menanamkan hasad, menanamkan hasud kepada saudaranya, karena tidak ada gunanya. Allah sudah menentukan rizkinya masing-masing. Atau tidak ada gunanya juga dia mencari rizki dengan cara bermaksiat, karena rizki itu sudah ditentukan. Anda mau mencari dengan cara halal, Anda mau mencari dengan cara haram, tetap dapatnya segitu juga, karena rizki itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rizku biyadillah, rizki itu di tangan Allah. Kemudian yang ketiga, lan tamuta nafsun qabla an ta'khudha rizquha kamilan mukmalan la nuqsana fihi wa la ziyadata. Jiwa itu tidak mungkin mati, kata Rasul, sampai dia mengambil rizkinya secara sempurna, karena rizki itu tidak mungkin dikurang dan tidak mungkin ditambah, pas sesuai dengan ketentuannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu berdasarkan sabda Rasul, innahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha wa in abta'a 'alaiha. Sesungguhnya jiwa itu tidak mungkin mati sampai disempurnakan rizkinya, walaupun lambat datangnya, tapi pasti akan disempurnakan rizkinya. Kemudian yang keempat, Allah tabaraka wa ta'ala qassama al-arzaqa lil bashari walil jinni wad dawabi wat tuyuri wal asmaki allati taghusu fi a'maqil bihar, farazaqaha Allahu minnatan wa karaman minhu la wujuban alaihi bal hada min fadlihi wa karamihi wa ataihi jalla fi'ula, fallahu yu'ti man yasha wa yamna amman yasha. Allah itu sudah membagi-bagikan rizkinya kepada manusianya, kepada jinnya,
kepada binatang-binatangnya, sampai kepada burung-burungnya, sampai kepada ikan-ikannya, dan kepada seluruh makhluknya. Ketika Allah memberikan rizki kepada itu semua, itu dalam bentuk minnatan wa karaman, dalam bentuk nikmat dan kemuliaan. Jadi Allah itu ketika memberikan rizki kepada kita itu dalam bentuk nikmat dan kemuliaan. Dan Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki dan kepada siapa yang tidak dikehendaki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada siapa yang dikehendaki dan tidak memberikan kekayaan kepada siapa yang tidak dikehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah membagi-bagikan semuanya dan sesuai dengan kadar manusia. Kenapa si anu kaya, kenapa si anu tidak? Kenapa si anu dimudahkan rizkinya, kenapa si anu tidak dimudahkan rizkinya? Di balik itu ada hikmah, diketahui atau tidak itu pasti ada kebaikan di dalamnya yang disebut dengan hikmah Rabbani. Boleh jadi si miskin itu tetap dimiskinkan dan tidak menjadi kaya, sebab kalau dia kaya bisa saja dia melampaui batas. Atau mungkin di sisi lain si kaya itu tidak pernah miskin dan tetap kaya, sebab kalau dia miskin mungkin didekatkan dengan kekufurannya. Atau boleh jadi si sakit itu tidak disembuh-sembuhkan, boleh jadi kalau dia sembuh akhirnya dia maksiat lagi. Atau boleh jadi orang-orang yang sehat itu tidak diberikan sakit lama, boleh jadi kalau sakit dia putus asa, dan begitu seterusnya. Di situ ada hikmah Rabbani namanya. Ini yang keempat. Yang kelima, kun ala yakinin qawi annallaha razikuka. Jadilah hamba yang punya kekuatan keyakinan yang kokoh bahwa Allah itu pasti akan memberikan rizki kepadamu. Walaupun umpamanya diakhirkan oleh Allah, tapi yakinlah bahwa rizki itu akan datang. Dan rizki itu kan jenisnya dua, ikhwan. Ada yang memang rizki itu dalam bentuk hibatullahi alaina. Memang Allah memberikan hibah kepada kita, tanpa dicari pun Allah sudah kasihkan rizkinya kepada kita. Tapi ada rizki itu yang sifatnya muktasab, harus dicari. Seperti mamanya oksigen yang kita hirup, itu hibah dari Allah. Tidak perlu kita sibuk mencari-cari angin supaya kita bernafas. Allah sudah kasih itu angin, hari-hari kita bisa bernafas dengan angin itu. Itulah hibah dari Allah. Atau badan yang ada pada diri kita, ketika mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, lisan kita bisa bicara, akal kita berfungsi, tangan kita dan kaki kita masih bergerak, dan begitu seterusnya. Itu semua rizki pemberian Allah. Tetapi di sisi lain juga ada rizki yang muktasab sifatnya, harus dicari. Itulah seperti makanan, minuman, dan begitu seterusnya. Ya kita harus mencarinya. Tetapi kita yakin bahwa rizki itu pasti sudah disediakan, tinggal mencarinya saja. Kemudian juga yang nomor 6, sayahsulu kullu insanin ala rizkihi fala yadfauka ibta'a rizki ila maksiatillah fa innama indallahi tahsulu alaihi bi ta'atihi la bi maksiatihi. Setiap manusia harus yakin dengan rizkinya, maka tidak boleh seseorang itu karena lambat rizkinya akhirnya dia bermaksiat kepada Allah. Jangan. Karena rizki itu sudah ditentukan. Sehebat apapun kita maksiat dalam mencari rizki, kalau sudah ditentukan rizkinya tidak mungkin bertambah pas adanya. Seperti yang sering saya contohkan dalam kisah Ali bin Abi Thalib. Ketika ada seorang pengemis datang mengetuk rumah Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali menjanjikan akan memberikan 400 dirham kepada pengemis itu. Maka pengemis itu nunggu di depan rumah Ali. Ali pun sibuk mencari 400 dirham, dia lupa naruh di mana tuh uang tuh. Karena lama dalam rumah mencari uang, tidak ketemu-ketemu. Pengemis ini sangkaannya Ali ini hanya main-main saja. Jangan-jangan PHP saja dia itu.
Karena kelamaan bosan dia, akhirnya dia pergi. Sebelum pergi, dia sempat ke kandang kudanya Ali. Dicurinya pula pelana kuda itu, kemudian pergi. Akhirnya setelah orang ini pergi mencuri pelana kuda, uang 400 dirham itu ketemu. Setelah ketemu, buru-burulah Ali kemudian keluar. Rupanya si pengemis tadi sudah tidak ada lagi. Yang ada justru pembantunya teriak-teriak dan mengatakan, telah dicuri pelana kuda kami wahai Ali. Maka Ali bingung. Akhirnya Ali mengatakan, ya sudah, di tanganku ada 400 dirham, ambillah, carilah pelana kuda yang baru. Tadinya aku mau ngasih ke pengemis, tapi dia sudah tidak ada. Maka sang pelayan Ali ini kemudian pergi ke pasar. Di pasar ada pula orang yang jual pelana kuda. Setelah tawar 400 juga harganya. Kemudian dia pulang, hendak memberikan pelana kuda itu kepada Ali. Ketika Ali melihat pelana kuda itu, Ali bertakbir dan mengatakan, Allahu Akbar, ini kan pelana kuda kita, katanya. Kau beli dari mana? Akhirnya kemudian pelayannya mengatakan, aku beli pelana ini dari orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini ciri-cirinya. Kata Ali, subhanallah, itu kan pengemis tadi, katanya. Kenapa dia bisa mencuri pelana kuda kita? Tapi kata Ali radhiyallahu mengatakan, demi Allah, kalau seandainya pengemis tadi mau sabar, maka dia akan mendapatkan uang 400 dirham itu dengan cara halal. Karena saya akan mengasihi dia sesuai dengan kebaikan saya kepadanya. Tapi karena dia tidak sabar, dia curi pula pelana kuda, tetap hasilnya 400 dirham. Lalu apa bedanya? Dia mencuri dapat 400, kalau dia sabar dapat 400 juga. Makanya Ali mengatakan, kalau dia sabar, dia akan mendapatkannya dengan cara halal. Tidak sabar, akhirnya dia mendapatkannya dengan cara haram. Ya. Jadi sabar sajalah, karena rizki itu sudah ditetapkan. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, indama yata'allaqu qalbul muslim bi khaliqihi. Ketika hati seorang muslim itu terpaut dengan sang penciptanya, kemudian wa yudriku annahu razikuhu, dan dia tahu bahwa Allah lah yang memberikan rizki kepadanya. Yartah fikrahu wa tahda nafsuhu, yartah fikruhu wa tahda nafsuhu, maka pikirannya akan tenang dan jiwanya juga akan senang. Fala yangdur bihasadin ila ghairihi wa yasbir ala aqdarillahi azza wajal, maka tidak mungkin dia akan memandang hasad kepada orang lain, dan pasti dia akan sabar akan takdir yang Allah telah takdirkan kepadanya. Inilah sifat seorang muslim. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa rizki itu di tangan Allah, bahwa Allah sudah membagi baikan rizkinya dengan sangat adilnya kepada kita, maka kalau kita yakin, keyakinan ini akan membawa ketenangan, maka jiwa kita akan tenang, pikiran kita juga tidak akan melayang, pasti akan tenang. Kita tidak mungkin hasad dengan orang lain. Kenapa? Karena rizki kita berbeda dengan orang itu. Dan kita akan sabar dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Tapi nyatanya kan tidak seperti itu. Banyak orang yang tidak yakin dengan rizkinya, akhirnya hasad kepada yang lainnya kan? Kenapa orang itu hasad? Karena nggak yakin dengan rizkinya, makanya dia hasad kepada orang lain, tidak punya kepercayaan kepada dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian juga yang nomor 8, innal ladzi hamalal hasid ila hasadihi ghafalathu an mabda'in annar arzaq biyadillah. Yang 8, kenapa orang hasad sampai hasad? Karena dia terlalaikan, mulanya dia tidak meyakini bahwa rizki-rizki itu di tangan Allah. Allah yang memberikan kepada siapa yang dikehendaki.
Allah yang mencegah dari siapa yang dikehendaki. Kalau Allah buat semua kaya bisa, tetapi kalau semua kaya, roda kehidupan manusia tidak berjalan. Tidak ada orang mau kerja, ngapain kerja, saya sudah kaya. Akhirnya semua jadi pensiun bekerja. Siapa yang mau kerja kalau semua kaya? Dan siapa pula yang diam di rumah kalau semua miskin? Tidak ada orang yang bisa memberikan gaji kepadanya, semua miskin. Gak akan berputar juga kehidupan manusia itu. Maka dibuatlah ada yang kaya, ada yang miskin untuk saling memanfaatkan satu dengan yang lainnya. Maka hiduplah kehidupan manusia dengan rizki yang Allah telah bagi-bagi itu. Makanya di sini, kenapa orang bisa hasad kepada saudaranya? Maka permulaan orang hasad itu karena tidak yakin bahwa rizki itu di tangan Allah itu saja sebenarnya. Dia tidak yakin bahwa rizki dia itu sudah ditentukan. Makanya hasad kepada kawannya. Kemudian yang ke-9, in abta alaikum rizqukum fala taktaru wala tayasu wa'lamu annahu atikum la mahala. Kalau seandainya Allah takdirkan lambat rizkinya kepada kalian, jangan putus asa. Ketahuilah bahwa rizki itu akan segera datang dan mustahil akan tercegah. Sekali lagi ini juga harus ada keyakinan bahwa kalau seandainya kita sudah berusaha bekerja ke sana kemari tapi tak kunjung juga mendapatkan hasilnya, sabar. Berarti rizkinya belum turun. Harus sabar, terus dicari dan dicari. Nanti juga lama-lama Allah akan berikan kepada kita. Dan dengan kesabaran itulah justru kita akan mendapatkan pahala. Ini juga yang ke-9. Yang ke-10, inna a'marana mahdudatun wa ajalana makhtumatun wa arzaqana maktubatun walan yanala ghairana syai'an min rizkina. Ingat, umur kita ini terbatas. Ajal kita ini dipastikan datang. Rizki kita sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jal, pasti akan sampai. Dan tidak mungkin rizki kita akan diambil oleh selain kita. Fakullun yamutu binqidai ajalihi ba'da an yakuna qad istakmala rizquhu alladhi kutiba lahu. Dan tidak mungkin orang itu diwafatkan ajalnya sampai sempurna rizki yang telah dicatatkan kepadanya. Kalau kita yakini 3 perkara ini, ikhwan, maka pasti kita akan tenang menghadapi rizki. Pertama, umur kita terbatas. Paling lama 60 sampai 70 tahun saja orang hidup itu, kalaupun lebih sedikit. Yang kedua, ajal kita pasti. Manusia itu pasti mati, tidak mungkin hidup terus. Kemudian yang ketiga, rizki kita sudah dicatat. Kalau ajal kita sudah ditentukan, kemudian juga umur kita sudah ditentukan, kemudian rizki kita sudah ditentukan, dan kita yakin bahwa rizki kita tidak mungkin salah alamat, maka timbullah ketenangan di sini. Tidak perlu sibuk lagi kita ini melihat rizki orang lain. Kemudian yang ke-11, Ar-Razzaqu subhanahu wa ta'ala yatawalla taqsimal arzaq. Jadi Allah itu dialah yang punya kuasa membagi-bagikan rizki kita. Faqad kataba arzaqal ibad fis sama. Karena Allah sudah mencatat rizki-rizki hambanya itu di langit. Fahiya wa'dullah, dan itulah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Maksudnya begini, Allah mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rizki kalian dan apa yang Allah janjikan kepada kalian. Artinya tidak perlu takut bahwa kita ini tidak akan mendapatkan rizki. Kenapa? Karena Allah lah yang telah membagi-bagikan rizki itu. Makanya di sini dikatakan yatawalla taqsimal arzaq, dialah yang
berkuasa untuk membagi-bagikan rizkinya. Dan dia yang telah mencatat rizki-rizki hambanya di langit. Dan itulah janji yang Allah janjikan kepada kita. Kemudian yang nomor 12, annama indallahi min rizkin halalin la yutlab illa bi ta'atillah. Bahwa di sisi Allah itu rizki yang halal tidak mungkin dicari kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Fahadzal ladzi yaqbalu ar-rashwa aw ya'kul ar-riba aw yadlimin nas fi mustahaqqatiha innama yatlubul kasba bi maksiatillahi azza wa jalla fahadha rizqun ghairu masruh. Maka kita lihat orang yang menyogok atau yang disogok atau memakan riba atau zalim kepada manusia, hanya saja dia mencari rizki dengan kemaksiatan kepada Allah, maka rizki yang seperti ini adalah rizki yang tidak disyariatkan dan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat ayat yang kita sedang bahas di sini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini di ujung ayat wa ilaihin nusyur. Setelah Allah mengatakan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Kalimat wa ilaihin nusyur, kita diingatkan bahwa kita akan dibangkitkan. Maka hati-hati cara mencari rizki, karena manfaat dibangkitkan itu adalah untuk mempertanggungjawabkan tentang rizki yang kita cari. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan bahwa kaki anak Adam ini tidak akan bergeser di titian sampai ditanya 4 perkara kan? Salah satu yang ditanyakan oleh Allah kepada kita adalah tentang harta. Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Karena manusia dalam mencari rezeki itu terbagi menjadi 4 kelompok kan? Pertama, ada orang yang mencari rezeki dengan cara yang halal tapi dibelanjakan ke yang haram. Contoh, dia bekerja banting tulang dari pagi sampai kemudian sore hari, betul-betul halal. Dia bekerja di PT ini dan itu. Tapi setelah datang gajian bulanan, dia gunakan uang gajian itu untuk maksiat. Dia gunakan untuk mabuk, dia gunakan untuk zina, dia gunakan untuk hura-hura. Itu namanya dari mana kau dapat benar, tapi kemana kau belanjakan itu salah. Artinya selamat dari pertanyaan yang pertama, tidak selamat dari pertanyaan yang kedua. Yang kedua, ada sebaliknya. Dia mencari rezeki itu dengan cara haram, tetapi dibelanjakan ke yang halal. Umpamanya, dia ingin memberikan makan anak istrinya, tapi tidak bekerja dengan cara yang baik. Malah dia kemudian nyopet, kemudian dia nyuri, kemudian dia rampok, kemudian dia korupsi, dan begitu seterusnya. Caranya haram, tapi dibelanjakan ke yang baik. Dibelikan susu untuk anaknya, dibelikan makan untuk istrinya. Terkadang dia infakkan pula untuk pembangunan masjid, pesantren, dan lain sebagainya. Maka ini pun salah, karena Allah itu jamil, Allah itu indah, tidak mungkin menerima kecuali yang indah-indah kan? Walaupun niatnya baik untuk pembangunan masjid, tetap Allah tidak akan terima. Kenapa? Karena Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik kan begitu. Makanya yang kedua pun dia selamat dari yang pertama, dia selamat dari yang kedua, tapi tidak selamat dari yang pertama. Selamat kemana kau belanjakan, tidak selamat dari mana kau dapat ya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang mencari rezeki itu dengan cara haram, kemudian dibelanjakan ke yang haram. Ini kuadrat dosanya. Dia cari rezeki dengan judi online, dapat dia ratusan juta, sudah dapat rupanya untuk mabuk. Itu namanya kuadrat. Dia carinya dari judi, dibelanjakan untuk mabuk. Itu namanya kuadrat namanya. Sudah dua-duanya kena tuh. Dari mana kau dapat kena, kemana kau belanjakan kena lagi. Ini dosa. Lalu yang seperti apa yang benarlah yang terakhir? Dia berusaha mencari harta dengan cara yang halal. Berarti betul tuh dengan pertanyaan yang pertama, dari mana kau dapat? Dari yang halal. Kemana kau belanjakan? Ke yang halal lagi.
Itulah yang kita mau. Ketika kita mencari rizki itu betul-betul kita mencari dengan cara yang halal dan dibelanjakan ke yang halal, supaya kita selamat dari pertanyaan min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Maka kita akan selamat, sehingga Allah tutup ayatnya dengan wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah akan dibangkitkan. Sehingga rizki yang kita cari di dunia itu dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara tafsir singkat dari surah Al-Mulk ayat 15. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.